Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujtahid Ahmadi, NIM 1931041027 dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Pengertian cedera. Sport injuries ialah segala macam cedera yang timbul di balik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya, dan tulang, otot, tendon, badan memberi kebugaran jasmani selama cara-cara melakukan sudah dalam kondisi yang benar. Apakah semua macam olahraga bisa menimbulkan cedera? Tentu ia tergantung dari macam olahraga. Dari olahraga jalan santai, tenis meja, pingpong, balapan atau racing tentu memberikan risiko yang berbeda. Adapun beberapa pengertian cedera yang dapat diartikan sebagai satu akibat dari gaya yang bekerja pada tubuh sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, kesehatan maupun kesenangan. Bahkan ada sekedar hobi, sedangkan atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi sekurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Namun adapun beberapa faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan agar dapat memperkecil cedera, antara lain: B. Macam-macam cedera. Yang pertama adalah otot, tendo, tulang, persendian termasuk tulang rawan, ligamen dan fascia. Menurut Hardianto Wibowo, mengklasifikasikan cedera olahraga sebagai berikut. Cedera ringan atau cedera 1 ditandai dengan adanya robekan yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dengan keluhan minimal dan hanya sedikit saja, tidak mengganggu performa olahragawan yang bersangkutan, misalnya lecet, memar, atau sprain ringan. Yang kedua, cedera sedang atau tingkat 2 ditandai dengan kerusakan jaringan nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan dan panas, dengan gangguan fungsi yang nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan, misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Cedera berat atau tingkat 3, pada cedera ini terjadi kerobekan atau lengkap atau hampir lengkap pada otot, ligamentum atau fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan mungkin operasi. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa macam-macam cedera yang sering terjadi adalah cedera di bagian kepala meliputi memar, lecet, dan pendarahan. Cedera di bagian badan meliputi strain, sprain, lecet, memar, dan fraktur. Cedera di bagian lengan dan tangan meliputi lecet, memar, dislokasi, fraktur, strain, dan sprain. Cedera di bagian kaki tungkai meliputi memar, dislokasi, lecet, sprain, strain, dan fraktur. Secara umum, cedera sering dialami karena aktivitas olahraga sebagai berikut. Yang pertama, memar. Untuk penanganan cedera memar bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kompres dengan es batu 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringannya lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. 2. Kram otot. Kram otot merupakan kontraksi otot tertentu yang berlebihan dan terjadi secara mendadak dan tanpa disadari. Yang ketiga, luka. Luka dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka lecet dan lepuh. Luka lecet yaitu cedera goresan pada kulit. Lepuh yaitu cedera gesekan pada kulit. Nomor 4, pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari trauma, pukulan, atau terjatuh. Kemungkinan pendarahan yang terjadi adalah pendarahan pada hidung, mulut, dan kulit. Yang kelima, pendarahan pada kulit. Pendarahan pada kulit atau peredaran eksternal adalah peredaran yang dapat dilihat berasal dari luka terbuka. Cedera dapat juga merusak dan menyebabkan pendarahan. Yang keenam, pingsan. Kehilangan kesadaran atau pingsan
adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sebentar dan singkat disebabkan oleh berkurangnya aliran darah dan oksigen yang menuju ke otak. 7. Cedera pada otot tendo atau ligamen. Menurut Hardianto Wibowo, strain adalah cedera yang menyangkut cedera otot dan tendon. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang sebenarnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, engkel, atau pergelangan kaki, dan lutut dan pinggul. C. Pencegahan dan perawatan cedera. Menurut Andun Sijidadoko, penyebab terjadinya cedera antara lain faktor individu, yaitu faktor umur sangat menentukan karena sangat berpengaruh pada kekuatan serta kenyalan jaringan. Itu faktor pribadi, kematangan seseorang. Olahragawan akan lebih mudah dan lebih sering mengalami cedera dibandingkan dengan olahragawan yang telah berpengalaman. Bagi atlet yang baru terjun akan lebih mudah terkena cedera dibandingkan dengan olahragawan atlet yang telah berpengalaman. Berikutnya, tingkat latihan. Pemberian beban latihan saat latihan merupakan hal yang sangat penting guna menghindari cedera. Namun pemberian beban yang berlebihan ini bisa mengakibatkan cedera. Berikutnya, teknik. Setiap melakukan gerakan harus menggunakan teknik yang benar guna menghindari cedera. Namun dalam beberapa kasus terdapat pelaksanaan teknik yang tidak sesuai hingga terjadi cedera. Yang berikutnya, pemanasan. Pemanasan yang kurang dapat menyebabkan terjadinya cedera karena otot belum siap untuk menerima beban yang berat. Istirahat. Memberikan waktu istirahat sangat penting bagi para atlet maupun siswa ketika melakukan aktivitas fisik. Istirahat berfungsi untuk mengembalikan kondisi fisik agar terjadi prima. Dengan demikian potensi terjadinya cedera bisa diminimalisasi. Kondisi tubuh yang kurang sehat dapat menyebabkan terjadinya cedera karena semua jaringan juga mengalami penurunan kemampuan dari kondisi normal sehingga memperbesar potensi terjadinya cedera. Berikutnya, gizi harus terpenuhi secara cukup karena tubuh membutuhkan banyak kalori untuk melakukan aktivitas fisik. Jenis cedera olahraga yang kerap terjadi yaitu yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Yang ketiga, cedera pinggang. Keempat, cedera bahu. Yang kelima, kram otot. Yang keenam, cedera lutut. Yang ketujuh, cedera siku. Yang kedelapan, cedera achial tendon. Yang kesembilan, cedera hamstring. Yang ke-10, geger otak. Pertolongan pertama cedera ringan dengan RAIS. Segera diistirahatkan bagian cedera. Cedera yang menimbulkan rasa nyeri adalah tanda bahwa bagian tubuh tertentu telah mengalami kerusakan. Maka hal utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin dan beristirahatkan bagian cedera yang terasa nyeri tersebut. Yang kedua, ice. Melakukan kompres dingin. Kompres dingin menggunakan es pada area yang terkena cedera. Suhu dingin pada es mampu membuat area cedera lebih kebal dari rasa nyeri sehingga mengurangi kerusakan nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. C. Kompres atau balut dengan perban. Balut dengan perban elastis secara merata di daerah cedera untuk mencegah pembengkakan. Hindari untuk tidak membalut dengan terlalu kencang agar aliran darah menuju bagian cedera tetap lancar. D. Elevation. Lakukan peninggian pada bagian cedera. Elevasi atau mengangkut bagian yang cedera dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dengan bantuan gravitasi. Jika memungkinkan, disarankan agar pengangkatan dilakukan lebih tinggi dan jantung tidak memudah aliran darah balik ke jantung. Resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang berhenti. Resusitasi jantung paru bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Tahap-tahap melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama, kompres. Tindakan ini melakukan apabila tidak ditemukan nadi atau detak jantung pada orang yang tidak sadarkan diri. Melakukan pertolongan pertama
dengan teknik RGP. Dimulai dengan melakukan kompres dada, cukup dengan meletakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban, kemudian tangan yang lainnya ditaruh di atas tangan yang pertama. Kemudian eratkan jari-jari sedalam 5-6 cm, kemudian lepaskan. Ulangi pemberian tekanan di dada sehingga sebanyak 100-220 kali. Tekanan tiap menit hingga pertolongan medis datang hingga korban menunjukkan respon. Yang kedua, membuka jalur napas. Tindakan RGP yang kedua adalah upaya membuka jalur pernapasan korban. Hal ini biasanya dilakukan setelah menekan dada korban. Cara dengan mendorongkan kepala korban, lalu kedua tangan diletakkan di dahinya. Setelah itu angkat dagu orang tersebut dengan lembut untuk membuka dan mengamankan seluruh pernapasannya. Memberi bantuan napas. Tahap selanjutnya itu dari RGP adalah memberikan napas bantuan dari mulut ke mulut. Hal ini bisa dilakukan dengan menjepit hidung korban lalu posisikan mulut tepat di mulut korban. Keuntungan mampu melakukan CPR. Mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Yang pertama, mungkin bisa menyelamatkan seseorang dari kerusakan otak. Yang kedua, bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Yang ketiga, masih jarang orang yang bisa melakukan RGP. Yang keempat, banyak kejadian serangan jantung di rumah. Pendarahan kulit terdiri dari beberapa jenis, yaitu abrasi, yaitu lapisan kulit terkelupas dengan sedikit kehilangan darah. Yang kedua, laserasi, yaitu kulit yang terpotong dengan pinggir bergerigi. Yang ketiga, jenis luka ini biasanya disebutkan oleh robeknya jaringan kulit secara paksa. Inisisi atau potongan dengan pinggir rata seperti potongan pisau atau teriris kertas. Fungsi: cedera akibat benda tajam seperti pisau, pemecah es atau peluru. Evolusi: sepotong kulit yang robek lepas dan menggantung pada tubuh. Amputasi, yaitu terpotong atau robeknya bagian tubuh. Penanganan cedera strain: letakkan penderita dalam posisi yang nyaman, istirahat bagian cedera, beri kompres dingin selama 30 menit, ulangi setiap jam bila perlu. Yang kedua, balut tekanan, pressure bandage dan tetap ditinggikan. Jika dibutuhkan, gunakan tongkat penopang ketika berjalan. Bila ragu, rawat sebagai patah tulang, lakukan foto röntgen dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Cedera olahraga kronis. Cedera kronis disebabkan oleh gerakan berulang dan berkepanjangan yang umumnya terjadi dalam olahraga ketahanan seperti berenang, berlari, dan bersepeda. Oleh karena itu, cedera kronis seringkali disebut sebagai cedera penggunaan berlebihan atau over injury, yaitu cedera yang disebabkan oleh penggunaan satu bagian tubuh secara berlebihan saat berolahraga atau beraktivitas fisik selama jangka waktu yang lama. Beberapa contoh umum cedera kronis dan fraktur tekanan: tenis elbow, sikut petenis atau shin splint atau nyeri betis, runner knee, lutut pelari, dan peradangan tumit. Cedera ini umumnya berhubungan dengan salah satu kondisi berikut, yaitu teknik tidak tepat, berusaha untuk bergerak terlalu cepat, atau melakukan gerakan tertentu secara berlebihan saat berolahraga. Cedera olahraga akut. Cedera akut adalah cedera yang terjadi tiba-tiba dan bisa dikaitkan dengan trauma seperti tulang retak, otak sobek, atau memar. Hal ini dapat terjadi akibat terjatuhnya atau bertabraknya dengan pemain lain saat berolahraga. Cedera olahraga kronis atau pengguna berlebihan yang lebih sering terjadi daripada cedera akut yang berlangsung tiba-tiba pada hampir setiap aktivitas atletik. Akan tetapi, beberapa cedera ini tidak langsung membuat seseorang tidak dapat beraktivitas. Cedera ini jarang mendapatkan penanganan medis yang segera daripada cedera yang menyebabkan hilangnya fungsi tubuh secara kentara dan tiba-tiba. Perbedaan antara cedera kronis dan cedera akut. Yang pertama itu tanda-tanda cedera kronis, diantaranya rasa sakit saat beraktivitas, nyeri ringan
saat beraktivitas dan pembengkakan. Yang kedua, tanda-tanda cedera akut. Rasa sakit yang kuat dan tiba-tiba membengkak, tidak mampu menempatkan beban pada anggota gerak bagian bawah. Nyeri tekan yang kuat pada anggota gerak bagian atas, tidak mampu bergerak sendi secara penuh. Anggota gerak terasa sangat lemah, dislokasi atau patah tulang yang terlihat. Menangani cedera akut ringan. Yang pertama yaitu menempelkan sekantung es yang telah dianjurkan. Menempelkan es akan memberikan manfaat terbagi dalam 2 hari pertama setelah mengalami cedera. Tindakan ini mampu meredakan nyeri dan pencegahan pembengkakan. Bungkus es menggunakan kain handuk sebelum menempatkan pada area cedera. Biarkan pada area kulit Anda ke suhu normal sehingga menempel es kembali. Beban area atau cedera dengan perban elastis untuk minimalkan pembengkakan dengan pencegahan penumpatan cairan. Perban haruslah kuat tetapi tidak terlalu ketat sehingga penyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggu aliran darah. Menangani cedera kronis. Untuk jangka pendek, obat anti peradangan dapat membantu mengatasi nyeri dari peradangan yang berhubungan dengan cedera. Namun demikian, untuk jangka panjang, penyediaan layanan kesehatan Anda mungkin akan mengirim Anda kepada terapi fisik untuk melakukan beberapa latihan peregangan dan penguatan ringan. Beberapa cara mudah yang dapat dilakukan untuk menghindari cedera menggunakan penggunaan berlebihan antara lain adalah memastikan bahwa Anda menggunakan alat yang tepat, melakukan pemanasan sebelum Anda pendinginan setelah berolahraga, serta memastikan Anda tidak berolahraga melebihi kemampuan Anda. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.